Oke, jadi siang hari ini gue akan coba ngebahas Stokity Indonesia ya, yang mana ini sudah familiar dan kenapa masih terus bertumbuh ya. Jadi dari mana tolak ukur atau indikator bertumbuhnya, nanti kita coba ulas. Sosial media, lalu influencer-influencer yang marak ya. Ya mungkin kalau siang-siang begini nggak banyak ya, tapi kalau kamu mau lihat mereka beraksi itu nanti malam ya. Banyak tuh ya live thread di TikTok biasanya. Makanya ini platform TikTok ini bagaimana ini untuk menjaga user dan masyarakat Indonesia ini tidak terkena. Sebenarnya pada dasarnya sih di platformnya. Penyebarannya medianya lewat platform TikTok. Makanya ini kalau bisa pemerintah Indonesia kita ini SWI, kemudian Bapepti, OJK dan sebagainya bersurat atau bertemu dengan pihak TikTok di Indonesia ini supaya bisa memproteksi ya. Jadi yang menurut temuan gue tuh dari iklannya, kemudian masifnya ini live thread yang dilakukan oleh influencer ya, brand ambassador segala macam itu banyak sekali. Ini coba kita tonton dulu ini ya. Buat kamu yang pemula ingin belajar trading, ini dia Olim Trade. Belajar lewat tutorial gratis dan latihan di akun demo dengan isi ulang tanpa batas. Gunakan strategi siap pakai, deposit mulai $10 dan trading bisa dimulai dari hanya $1. Nikmati penarikan melalui bank. Nah, ini dari iklannya aja udah ngaco ya. Trading mulai dari $1. Nah, dia mengklaim bahwa ini trading. Lalu dari iklan ini juga nggak ada mukanya. Jadi artinya dia tahu bahwa nanti ada mukanya yang di platformnya. Kalau dari iklan yang berseliweran gini ya, ini di TikTok ya. Ini kita lihat tiktok.com ya. Ya ini gua nggak full layarnya, jadi kalian bisa lihat ini ya alamatnya. Ini dari TikTok, platform TikTok ya. Belum lagi di platform lain seperti Instagram, Facebook, sama YouTube. Jadi ya bebas banget gitu ya, bahwa entitas ini sebenarnya menurut Bapepti, OJK dan segala macam ini memang ilegal dan jelas-jelas ini di beberapa negara di ban atau dibuang gitu ya. Tidak diakui bahwa ini instrumen trading. Bukan. Dia pakai LP apa dia kan nggak jelas. Dan tanpa biaya penarikan. Cocok banget kan buat kamu yang pemula? Yuk mulai belajar dan coba trading di Olim Trade. Tuh, kayak gitu. Jelas ya? Lalu yang berikutnya. Kita cuma modal 15.000 aja, emang bisa? Bisa banget dong. Modal 15.000 aja emang bisa. Jadi, dalam dunia trading, modal itu nggak masuk akal, 15.000 ya. Bahkan kita harus mikirin juga fondasi finansial juga. Jadi, benar-benar dia tidak memikirkan gitu ya, memikirkan usernya seperti apa. Jadi tukang-tukang ojek pun bisa ya kalau dari iklan ini tergiur dengan ini ya, 15.000 cemplungin tebak-tebakan binary gitu ya, buy sell atas bawah gitu ya, kan bisa seperti itu. Ini mengerikan sekali. Jadi harapan yang dijualnya adalah harapan gitu. Dengan modal seminim-minimnya orang bisa punya harapan untuk bisa kaya gitu ya gak? Ini rahasianya aku trading pakai Olim Nah, Trade. ini juga pakai artis ya atau apalah, selebgram atau orang terkenal lah seperti itu. Ya, kalau mau diusut sebenarnya ya kita harus cari tahu ya. Kita harus cari tahu ini siapa orang ini ya. Orang ini siapa? Lalu yang jelas dia dibayarkan. Oke, profesinya memang sebagai model misalnya. Jelas orang ini dibayar. Lalu setelah kita tahu dibayar, nah siapa yang membayarnya? Ya, ini kan yang menjadi yang penting kan. Yang bayar siapa, dibayar berapa gitu. Yang jelas manajer lokal atau orang lokal di sini diduga keras ya ikut gitu ya mensukseskan Stokity Indonesia ya di Indonesia gitu. Jadi Olim Trade. Ini Olim Trade ya. Oke, Stokity ya nanti kita lebih khusus ya. Binomo ada, tapi udah berubah nama ya. Ya ini iklan Olim Trade, tapi nanti kita akan coba ke Stokity Indonesia.
Jadi dugaan keras gue ini memang ikut terlibat gitu ya. Ini ada orang lokal, manajer lokalnya ini ya untuk bertugas untuk mencari influencer-influencer gitu, untuk mencari orang-orang kampung yang kira-kira bisa dipermak gitu ya, dibikin disulap jadi kaya gitu ya, dikasih tempat penthouse buat syuting apa segala macam. Ya pokoknya gimana, ini kan bisnis uang gitu ya, bisnis yang dia klaim sendiri adalah bisnis trading gitu. Buat pemula, tenang aja, karena sudah ada tutorial dan pendidikan gratis. Ada akun demo yang bisa isi ulang tanpa batas. Juga tersedia strategi perdagangan yang siap pakai. Jadi trading itu gampang banget, bukan link di bawah. Daftar dan dapatkan cuan dari trading sekarang juga. Nggak ada yang gampang banget ya. Gampang banget. Mana ada? Faktanya mana? Kalau memang gampang ya. Terus dia mengklaim trading lagi. Kamu bisa gunakan tutorial gratis dan strategi siap pakai. Nah ini sama seperti yang di awal tadi ya, bahwa ini ya dibayar juga, ini mbak-mbak yang pakai jilbab ini dibayar, tapi kita nggak tahu mukanya seperti apa ya. Jadi menjadi tanda tanya kenapa mukanya nggak ada gitu kan. Harusnya kalau emang brand ambassador yang benar, atau ya harusnya dikasih lihat gitu. Jadi ini benar-benar menurutku agak bermasalah ya. Mungkin dia tahu yang dipromosikan ini adalah barang gak jelas ya, subhat gitu ya, yang mana ini masih beredar abu-abu gitu ya. Bisa dibilang abu-abu juga karena ya seperti yang gue bilang sebelumnya, banyak banyak yang terlibat gitu, dari Google, platform TikTok. Google kan harusnya bisa men-take down gitu, aplikasi ini khususnya di Indonesia ya, di negara lain ini urusan dia lah gitu ya. Jadi orang kalau mau download nggak bisa, terus yang menangani situs misalnya ya itu agak susah, tapi memang bisa diblok. Seperti yang gue bilang, servernya ada di Rusia sana, ada di Cyprus, susah sekali, itu nggak bisa, itu kan resmi di sana. Tapi kalau domainnya bisa lah. Nah seperti itu. Tahu berlatih di akun demo dengan isi ulang tanpa batas sebelum mulai trading sungguhan. Di Olimtrade, kamu bisa deposit mulai dari $10 dan trading. Nah, ini terus-terusan dia bayar iklan. Jadi, TikTok, ini kan TikTok ya. Ini iklan TikTok loh ini. TikTok, YouTube, Google, dan sebagainya ini juga turut andil dalam mensukseskan binary option ini di Indonesia. Nah, itu. Jadi ini, kenapa gua buat video ini biar sebagai edukasi. Jadi, diskusi akademik aja lah ya, biar terbuka aja bahwa ini loh rentetannya. Jadi ada pengepulnya, ada manajer lokalnya yang bertugas untuk mencari influencer yang mau jadi afiliator, lalu ada juga yang bertugas mencari artis-artis, BA segala macam. Bahkan artis-artis terkenal juga pernah waktu itu ya. Kalau kalian mau cari bisa kok. Ada yang terkenal itu untuk mempromosikan entitas ini ya, binary option ini. Jadi setelah ini pemain duitnya masuk ke sini, ya udah kasih grafik-grafikan gitu ya, untuk tebak-tebakan, ya udah duit lu hilang. Karena sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan di dunia ini bahwa dia sukses di binary option, nggak ada, kecuali ya afiliatornya dan pemilik platform ya. Gitu. Terus ada pengepul rekening ya, orang-orang kampus mungkin, atau orang-orang kampung di desa-desa yang dikasih berapa ratus ribu untuk ke bank bikin rekening, ya udah rekeningnya diambil untuk pengepul sebelum dikirim ke luar negeri. Pakai apa? Pakai USDT misalnya. Ya kan sekarang kan banyak di Indonya banyak itu exchange, bahkan exchange internasional juga banyak tuh. Tinggal kirim. Zaman dulu kan agak susah ya. Sekarang gampang sekali nih, kirim duit ke luar negeri, tinggal itu udah selesai, udah masuk berapa banyak pun kan ada USDT walletnya seperti itu. Mulai dari $1. Penarikannya cepat melalui cryptocurrency dan tanpa biaya. Tuh kan, tanpa biaya cryptocurrency. Jadi udah gampang. Dulu kan ada Western Union, ada kirim duit pakai bank, itu ribet banget kan. Sekarang tinggal gitu, langsung ya, mau kirim berapapun langsung masuk, mau negara mana. Ya, dengan kripto ini semakin masif menurut gue.
tarikan. Nah, gimana? Cocok banget bukan buat pemula? Langsung aja klik tautan di video ini biar kamu bisa dapetin saldo gratisnya dan mulai trading. Tuh, dikasih saldo gratis. Kalau bukan ini ya. Saldo gratis katanya gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini sekarang. Oke, gue akan ini situsnya ya. Kita pelajarin situsnya dulu ya. Ini Stockity. Ini situsnya. Lalu nah ini nih 24 sampai 30 November Black Friday iPhone 17 Pro dalam warna biru tua. Nah, ini adalah iklan mereka supaya untuk menjaring orang-orang yang baru pemula coba akun demo gratis. Nah, mungkin ada depositnya, deposit $20 atau lebih dengan kode promo dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan salah satu dari 10 hadiah. Nah, jadi orang akan banyak sekali ya dari iklan ini, orang akan banyak sekali untuk deposit $20 di sini. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan iPhone ini. Nah, ini BA-nya ini. Nah, ini brand ambassador-nya. Ya, orang ini siapa gitu. Nah, ini kan perlu dipanggil juga ini. Ya, dimintai keterangan. Dibayar berapa, oleh siapa, di mana gitu ya. Kemudian dikirim ke rekening siapa, rekening dia atas nama siapa, pengirimnya siapa. Ya, kalaupun cash di mana gitu kan harus jelas ini ya. Harus diaudit ini. Orang ini siapa? Siapa yang bayar? Jelas. Ya. Fakta bahwa pasti ada manajer lokalnya, orang lokal Indonesia yang terlibat. Nggak mungkin bisnis Stockity Indonesia ini berjalan begitu saja tanpa ada tangan kanannya di Indonesia. Ya. Ini kita bahas Stockity, Olim Trade mungkin kita akan lebih khusus nanti. Boleh ya. Oke, komentar teman-teman apa yang mau gue bahas ya. Banyak ya. Jadi bukan hanya ini, option-option yang lain juga coba nanti kita bahas satu-satu. Karena memang ini banyak gitu yang kayak gini-gini. Kenapa ini banyak? Nggak akan berhenti. Menurut gue nggak akan hilang. Selama masyarakat kita masih demen gitu ya. Masih suka yang begini-beginian. Ya. Karena selalu diberikan pengharapan dapat iPhone. Nanti kan banyak tuh ya kesuksesan seperti apa. Ya itu kan yang dia makan, yang dikonsumsi sama publik, sama orang-orang awam ini ya. Bahwa bisa berhasil kayak gitu-gitu ya. Akun demo, deposit minimumnya $10 ya. Secara logika bagaimana? Paling minimum perdagangannya $1, deposit minimum $10 ya. Mungkin dari $1 ke $10 ini mungkin ada kemenangannya gitu ya, tebak-tebakannya benar. Tapi gini ya, dengan modal minim ini untuk berinvestasi $10 nggak masuk akal, nggak masuk logika, nggak masuk akal ini. Ya, lalu tebak-tebakan kayak begitu. Nah, kalau real trading di broker real resmi itu kan langsung terlihat di bursa dan di LP gitu ya, soalnya di luar negeri kelihatan. Nah, ini bagaimana? Ini kan lu punya duit, lu masukin ke platform Stockity ini ya. Duit lu udah masuk ke sini. Nggak langsung, lewat pengepul dulu ya. Makanya itu tadi tugasnya rekening-rekening yang banyak itu ya ditampung di situ baru dikirim melalui kripto gitu. Ya, jelas lah. Emang iya mau kirim pakai bank. Ya, ke luar negeri lama lah bisa kedetek juga. Nah, kalau kripto mungkin agak susah ya. Ya, seperti itu. 24 jam. Nah, ini kan 24 jam ya. Nggak ada yang libur. Jadi, bagus ini. Nah, sekarang kita pikirkan Stockity ini developernya siapa? Siapa yang membuat website ini? Nah, ini kan menjadi bahan diskusi yang panjang. Ini kalau masuk di TV nasional seperti yang besar-besar itu, wah, ini akan jadi panjang. Jadi banyak hal yang bisa diundang. Satu, orang hukum ya, kemudian ahli IT, kemudian influencer ya, lalu PPATK, lalu Bareskrim, segala pokoknya yang berkaitan dengan ini ya, dia akan bisa lacak gitu ya. Ini yang bikin web ini siapa dan siapa yang order. Nah, ini siapa yang order. Setelah ketahuan satu ya udah di apa namanya tuh, di imigrasi ya udah
tinggal diperketat aja orang-orang di sana yang mau kemana gitu, yang kira-kira mencurigakan kan bisa di stop, bisa di BAP dulu, diperiksa seperti itu ya. Karena kalau ini udah mencuat seperti waktu itu Doni Salmanan mengedarkan Binomo sama Kotek ya, seperti itu. Ini akan terus berlanjut kalau tidak ada yang speak up, tidak ada yang peduli gitu ya. Karena masyarakat ini gini ya, orang seperti orang sakau ya, gue lihat ya, masyarakat ini nggak akan berhenti kalau platform ini masih bisa diakses, masih bisa depo dengan gampangnya gitu ya. Nah, ini pakai OVO, pakai Shopee Pay gitu ya, internet banking. Nah, bagaimana bank-bank ini, bagaimana payment ini bisa bekerja sama dengan ini? Apakah memang ada MOU-nya atau ada bagaimana? Saya nggak mengerti ya. Ini orang PPATK bisa menjelaskan ini, atau perbankan mungkin yang mau speak up juga bisa ya. Bagaimana kok bisa situs atau aplikasi ini bisa terhubung di sini ya, ya kan? Gimana caranya itu? Nah, saya nggak ada kapasitas untuk bicara ini, cuman bicara mengenai payment ini karena gue nggak ngerti ya. Ya, gue cuma ngerti bertanya gitu, gimana caranya, apakah ini ada MOU-nya untuk bisa bekerja sama. Nah, yang ngerti coba jawab. Nah, ini siapa ini? Ya, brand ambassador-nya. Bersama kita mengubah dunia. Ini kan kalimat-kalimat sarkas, iklan kayak gitu ya. Tahun ini Stockiti telah menanam 9.000 pohon dan 4 terumbu karang, bekerja sama dengan lindungi hutan. Bergabunglah dengan kami dan bentuk masa depan untuk Anda dan semua orang di sekitar Anda. Nah, ini kan masif sekali kalau memang ini positif sih, sebenarnya positif. Tapi ya gue seorang pebisnis juga mengerti bahwa ini adalah dalam rangka untuk ya terlihat wow gitu ya, ternyata peduli dengan ini. Walaupun ini benar atau enggak gitu kan. Kita belum bisa verifikasi. Nah, coba kita cek ini. Nah, ya benar ya. Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tumbuh bersama kami. Nah, ini. Nah, kita nggak tahu ini bajunya Stockiti apa benar nih. Nah, nggak tahu ya. Oke, jadi seperti ini. Keren banget ya. Ini kalau benar luar biasa. Nah, ini pihak legal mungkin buat teman-teman yang mengerti. Apakah ya kalau misalnya bisa di ini ya, aplikasi-aplikasi seperti ini bisa nggak ya kira-kira dia buka kantor di Indonesia, di Jakarta misalnya, tapi bukan dalam rangka binary option, bisa nggak? Ini kan besar ya, jadi buka kantor forex gitu, bisa nggak? Nah, kalau itu bisa ya bagus juga sih sebenarnya. Namanya jangan Stockiti lagi, tapi ownernya yang punya ini kita ajak dia buka kantor di sini. Satu, manfaatnya apa? Ya, satu akan menciptakan lapangan pekerjaan, satu akan menambahkan pajak Indonesia karena ada perusahaan-perusahaan luar yang buka kantor di sini, lalu properti gedung-gedung di Jakarta, di Indonesia juga tersewakan. Jadi banyak manfaatnya, lalu ya banyak yang terserap gitu. Nah, kalau bisa ya, kenapa enggak? Karena mereka ini berbisnis nggak bayar pajak kan di sini. Di Indonesia nggak bayar pajak, lalu bisnisnya juga binary option, dan jelas ini merugikan masyarakat. Ya, karena sampai sekarang nggak ada masyarakat yang berhasil. Ya, pemain-pemain binary ini di dunia ini nggak pernah ada yang berhasil survive bertahun-tahun bermain begini, nggak ada. Nah, seperti ini. Trading dimanapun Anda berada. Keren, website bagus ini. Kayak barcode. Nah, ini juga di Apple juga ada. Ya, Apple, Google Play juga ada. Google Play sama aja. App Store, Google Play. Ya. Ini tempat download ya, masih ada. Jadi banyak pihak yang memang terlibat yang bisa masuk, yang mensukseskan gitu ya. Termasuk Google, Apple, sebagainya. Ini bisa. Tuh, Stockiti. Jadi nggak tahu mereka pura-pura nggak tahu atau bagaimana. Ya kan? Kita nggak tahu nih seperti apa di belakangnya, kita nggak tahu. Nah, ini juga World Business Outlook. Nah, ini juga turut andil. Nah, ini mereka dibayar lalu untuk membuat penghargaan semacam ini. Nah, coba kita lihat ke Instagramnya. Ya, ini Instagramnya cuy. Nih, ini coba kita lihat statusnya seperti apa ya.
nggak ada yang aneh-aneh ya. Seharusnya seperti ini. Lalu kita lihat di sini ada Gimana sih buka posisi CFD? Ini tutorial lengkapnya. Pertama, kamu switch dulu ke Dimo account. Kenapa Dimo? Karena CFD ini pakai sistem komisi dan multiplier. Nah, ini kan model ya. Model dibayar. Nah, ini orang mana? Orang Indonesia atau mana? Ya bisa jadi orang Indonesia. Ya, ini juga bisa diminta keterangan ini orang ini kan. Nah, bisa orang lacak ini ada mukanya segala macam. KTP kita kan pakai ini. Jadi bisa dilacak siapa yang bayar, syuting di mana. Nah, jaringannya pasti besar ini jaringannya di Indonesia ini. Jaringan stok di Indonesia ini pasti besar. Yang terlibat banyak ini ya. Ya, kenapa masih ini seperti jadi teman-teman yang punya broker resmi atau segala macam yang punya usaha resmi ini nggak ada bedanya mereka bayar pajak, dia nggak bayar pajak, ini nggak bayar pajak, stok ini nggak bayar pajak. Jadi iya mereka ngambil keuntungan di sini seperti itu. Nah, jadi perlu ditinjau ulang ini. Ya kalau bisa diajak buka kantor di sini. Nah, kalau mau gitu, buka kantor aja, tapi jangan dipersulit makanya. Ya, supaya banyak ada kampus, ada rumah sakit, ada macam-macam itu mungkin banyak yang bisa masuk ke sini kalau tidak dipersulit gitu ya, dipermudah harusnya. Regulasinya seperti apa? Tapi jangan sokiti ya broker resmi gitu. Yang bisa seperti broker-broker luar gitu. Jadi bagus banget buat manajemen dana tanpa kehilangan uang asli. Kedua, buka daftar aset lalu pilih bagian CFD. Ketiga, isi jumlah investasi. Mulai dari minimum $1. Sama kan, $1 murah gitu ya. Jadi ekspektasi orang iya $1 berapa ribu sih gitu. Dengan $10 bisa trading kayak gitu-gitu. Jadi buy sell buy atau sell gitu bahkan udah. Dan maksimum $5.000. Saran aku, kalau kamu baru mulai coba, mulai dari kecil aja. Keempat, atur multiplier. Ada pilihan. Oke, terus coba kita lihat yang lain-lain. Ini juga sama ya. Beda sama weekdays. Saat weekend, pergerakan dari kripto naik turunnya tajam banget. Banyak pemula bingung. Kok bisa ya? Tuh. Ada beberapa Edukasi seperti ini pengikutnya banyak juga nih. 29.000 pengikut ini di apa ini? Di Instagramnya ya. Tuh. Banyak. Ini apa yang dijualnya? Sebelumnya, saya tidak pernah menyangka akan sampai ke titik ini. Rasanya seperti mimpi. Saya tidak perlu lagi mengkhawatirkan keuangan. Saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang-orang yang saya cintai. Sekarang, Nah, ini kita lihat ini. Akunnya dinonaktifkan. Kenapa main scam? Tuh, ada komentar juga nih. Aku suka banget konsep punya waktu buat momen. Nah, ini kita nggak tahu nih basarnya dia atau bagaimana, kita nggak tahu. Jadi dalam video ini memang memperlihatkan seorang pasangan, kita nggak tahu ini benar pasangan apa enggak kan, ya. Nah, namanya juga acting kan, gitu ya. Jadi memperlihatkan bahwa ini enak banget hidupnya kayak gitu-gitu. saya bisa nikmatin hidup tanpa merasa tertekan dengan masalah keuangan. Tuh. Semuanya berubah setelah gue mulai trading. Gue jadi lebih siap dan lebih bisa bagi waktu dengan Nah, jadi karena dia trading, jadi banyak waktu bersama keluarga, pasangan, anak, gitu ya. Nah, jadi orang-orang ini kan yang dijual apa? Mimpi. Ya, orang-orang kepengen dong kayak mereka ini gitu. Makanya dia mencoba untuk bikin account di Stokit Indonesia gitu. Ya kan? Dan orang-orang kita ini nggak tahu ini platform apa. Coba main aja. Jadi ini masif sekali. Kalau judul-judul kan mungkin nggak semasif ini walaupun sembunyi-sembunyi, tapi wah, keren lagi. Dahsyat juga. Kalau ini kan karena seperti trading ya, jadi ya mau legal mau enggak kan bebas-bebas ini gitu. orang tersayang. Ini bukan soal Tuh. uang. Banyak banget ini kan ya, yang dibayar sama mereka seperti itu. Stokity ya, syutingnya ini nggak tahu di mana, ada yang tahu nggak nih syutingnya di mana, orang ini siapa gitu. Nah, kan bisa diusut juga ini, bisa diminta keterangannya syutingnya di mana, dibayar berapa, oleh siapa, kapan, di mana, ya kan, gitu kan bisa tuh. Nggak mungkin nggak tahu ya. Ini soal kebebasan buat pilih apa yang penting dalam hidup. Mulai sekarang, bisa lebih baik waktu untuk orang yang lebih penting. Coba mulai dengan Stokity. Stokity ya. Banyak banget ini nih, komentarnya banyak juga nih ya. Ini aplikasi nggak benar tuh, banyak tuh
kebebasan sama dengan tujuan hidup yang sebenarnya jadi campur-campur lah. Jadi banyak yang mengira bahwa ini Saya tidak pernah trading. menyangka akan sampai ke titik ini. Rasanya seperti mimpi. Nah, jadi siapa sih yang nggak mau diperlihatkan apa tampilan-tampilan seperti ini, kemewahan, indah banget sama pasangan. Jadi orang pengen gitu. Padahal mereka nggak trading juga, nggak ngerti tradingnya, cuman apa artisnya doang kayak gitu. Tidak perlu lagi mengkhawatirkan keuangan. Saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang-orang yang saya cintai. Sekarang, Oke, coba kita cari-cari yang lain. Nah, ini juga sama yang tadi ya, bergabunglah di Stockity. Ya, coba ini kita lihat yang ini dulu. Sebelumnya, hidup saya dipenuhi dengan kerjaan yang tiada habisnya. Sekarang, saya lebih banyak waktu untuk menikmati. Nah, jadi ini yang dijual adalah kebebasan waktu ya. Dengan dia, asumsi gue begitu ya, dengan dia bertrading di Stockity ini jadi bebas, waktunya banyak kayak gitu. Jadi kalau itu yang dikonsumsi oleh publik kita, wah, dia udah nggak mikir lagi ini trading platform apa ya kan, yang penting gue trading aja di sini, tebak-tebakan, gampang ya, nggak kayak lain ribet gitu ya. Jadi itulah. Hal-hal yang saya sukai, seperti memasak di dapur. Dulu, saya tidak pernah menyangka bakal sampai di titik ini. Rasanya seperti mimpi. dengan trading, saya bisa lebih fleksibel mengatur waktu. Gak perlu buru-buru dan bisa menikmati setiap detik. Trading itu bukan cuma Ini udah masif ya, jadi perlu dicek ya orang ini siapa ya. Orang ini siapa, dibayar siapa, dibayar berapa dan di mana ya. Perlu dicek ini bersih rekeningnya nih. soal uang, tapi tentang kebebasan. Kebebasan untuk menikmati hidup, bahkan dengan hal-hal kecil seperti masak sendiri di rumah. Sebelumnya, gue nggak pernah punya waktu untuk masak. Ini kan diperlihatkan aplikasi Stockity-nya. Jadi ya udah, apa sih yang dijual ya udah kebebasan waktu sambil bertrading di sini. Buy, sell, turun naik kayak gitu. Sekarang, hidup gue jauh lebih fleksibel. Hidup itu lebih bermakna kalau kita bisa menikmati setiap momen. Tuh, udah. Kayak gitu semasif ini teman-teman. Sebelumnya, saya hanya bisa membantu sesekali. Sekarang, saya bisa lebih sering membantu keluarga. Dari trading, gue bisa bantu mereka. Nah, ini Ion mana nih? Gue tahu nih. Tangsel, BSD. Benar nggak sih? Ion BSD bukan? Ion mana? Apa Bekasi nih? Cara yang lebih baik. Ini bukan hanya Ini soal syutingnya uang, di sana. tapi soal kualitas hidup yang lebih baik. Semuanya jadi lebih mudah sekarang. Semua ini berkat keputusan. Atau mungkin ada kantornya kali ya di Indonesia, tapi agak tertutup ya. Dia nggak taruh brand Stockity Indonesianya. Kenapa? Iya, kalau memang benar ya, kita perlu lihat ini ya. Siapa yang memberikan izin gitu ya. Gitu ya. Belum ada beritanya sebenarnya. Binary option ini. Keputusan kecil yang gue ambil dulu. Saya bisa lebih memberi tanpa merasa terbebani. Semua ini karena saya mulai trading. Bersama keluarga, lebih banyak kebahagiaan. Mulai langkah kecil dengan Stockity dan bantu orang terdekat. Itu. Wah, masif sekali ya. Banyak ini. Ion Mall. Ini juga sama Ion Mall mana nih? Coba kita cek ya. Hai, nama saya Andy. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mengalami situasi ini? Mari kita lihat di mana semuanya dimulai. Kadang-kadang saya hanya duduk di sini, trading dan memikirkan masa depan. Tempat ini mengingatkan saya bagaimana semuanya dimulai ketika pertama kali saya pindah ke Jakarta. Saya sangat menginginkan MacBook itu. Dan tahukah Anda, saya akan segera mampu membelinya. Sungguh perasaan yang luar biasa. Saya benar-benar lupa bahwa saya sedang menjalankan trading. Untung saya sudah melakukan analisis, dan inilah imbalannya. Nah, ini teman-teman ya, kalau mau melihat ya, ini kalau memang pemerintah kita mau coba mentertibkan ya. Coba panggil orang ini dan kita minta keterangan ya. Dibayar siapa, di mana, kapan gitu ya. Yang jelas Stockity ini dia punya jaringan besar di Indonesia, ya, dari pengepulnya, dari yang mencari artisnya, mencari influencernya dan sebagainya macam. Ada ya, nanti coba kita lebih khusus untuk membahas influencer-influencer, tapi malam paling bisanya, dan kita lihat-lihat nanti seperti itu ya. Hai sayang, apa kabarmu? Kami sudah memikirkanmu. Ponselnya dicuri dan akhir-akhir ini dia bekerja shift malam. Nih ada yang ngomong saya loss berkali-kali tanpa profit sama sekali tuh ya. Jadi nggak mungkin kamu bisa profit di sini, nggak mungkin ya. Jadi duitmu masuk ke Stockity ya, masuk ke sana ya udah. Lu dikasih mainan chart-chart kayak begitu ya. Kalau lu ini mirip apa ya, money game bisa dibilang begitu. Jadi kamu kalau misalnya menang, ada menangnya, withdraw dari mana? Bukan dari menangmu, bukan dari duit-duit orang pasti
Ini kan banyak banget. Ini kan jaringannya udah internasional. Ya, salah satu di Indonesia ini cabangnya. Banyak. Jadi kalau kita mau usut ya, ini kalau pemerintah Indonesia mau buat partner sama gua untuk mengusut ini, gua dikasih kepercayaan, gua tertarik banget ya. Kita akan mengedukasi masyarakat dan kita bisa bekerja sama dengan televisi nasional, kemudian podcaster di Indonesia yang udah gede-gede ini kita bisa bekerja sama. Yang penting pemerintah Indonesia, pemerintah pusat khususnya ya, gue kan di Jakarta juga, untuk bisa memberikan ruang buat gue juga di sini dan teman-teman lainnya, influencer lainnya untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, diberikan akses gitu ya, biar kita lebih masif. Tapi dia sangat Coba kita lihat yang lain. Banyak banget ya, ini apa ini? Coba kita lihat stok itu. Buset, ini ada stok itu. Coba teman-teman lihat ini. Di mana ini? Stok itu lingkungan. Nah, ini nih. Kok bisa ya? Bukan gua fokus ke ini ya. Maksudnya ini di daerah mana? Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Lindungihutan.com. Apa ini? Cari tahu tempatnya. Ini kan ada brand dia nih, Stokity Lindungi Hutan. Planting 1090 mangrove. Ini daerah mana nih? Iya, memang pekerjaannya bagus, tapi memang ini dalam rangka inilah ya, untuk melestarikan lingkungan. Bagus sebenarnya. Oke, ini ada yang ngomong, ada cara ikut dukung aksi kayak gini enggak gitu tuh. Sama aksi lingkungan. Ini nggak tahu yang komen siapa ini. Tuh. Mungkin ya kalau orang yang nggak kritis, mungkin pihak yang nggak kritis, ini stok ini dari mana? Jadi kalau dia ada namanya di sini ikut andil ya, wah bahaya juga nih. Ya kan? Bahaya juga ini. Tuh, Stokity. Tuh, nggak tahu ini daerah mana. Yang jelas Stokity ini turut andil dalam nanam pohon ini. Bagus, gue setuju banget ini. Cuman gimana ya? Kenapa enggak gitu ya? Stokity ini buka kantor di Indo, terus dia bikin broker lokal yang kalau memang dia real trading kan, ya udah real trading di bursa Indonesia, lalu berlisensi di sini gitu, ya kan? Dan Indonesia jangan dikasih ribet gitu. Banyak banget ini. Ini platform Stokity nih. Nah ini artisnya sama ini kayak gini. Nah, ini kita nggak tahu nih, coba. Gimana cara trader profesional bisa menangkap sinyal trade yang Nah ini kita nggak tahu. Ini EA atau bukan nih? Kenapa di saya pas penarikan nggak bisa lewat dana sebanyak? Ya, ini berarti kemungkinan influencer ya, influencer atau afiliatornya mungkin. Kita nggak tahu ini. Untungkan cuma dalam beberapa detik. Langkah pertama, buka Stokity dan tambahkan indikator MA atau Moving Average yang menunjukkan harga rata-rata serta ini edukator lah ya, dibayar juga edukator untuk ngajar trading seperti itu. RSI atau Relative Strength Index yang mengindikasikan. Mungkin bapak ini, mas ini nggak tahu ini yang di endorse ini sama siapa gitu ya. Apakah broker trading atau memang ini binary option gitu ya. Ini pakai cara-cara trading seperti ini, orang nggak tahu ini trading gitu. Padahal masyarakat pemula kita nggak tahu. Pastikan kapan suatu aset dalam kondisi overbought atau oversold. Langkah kedua, perhatikan sinyal berikut. Jika harga melewati MA ke atas dan RSI keluar dari zona oversold atau di bawah 30. Oke, coba kita cari lagi. Banyak banget ya. Tuh, ini apa lagi nih? Nah ini lagi-lagi dia artis, kemudian orang terkenal gitu ya. Ini salah satu promo yang paling aku tunggu-tunggu tiap akhir tahun tuh. Promonya keren banget lah. Ini ya nggak tahu buzzernya. Jadi masif banget teman-teman. Dan ini menjamur di Indonesia. 2021, 2000 berapa, 2022 kalau nggak salah itu meledak waktu itu ya. Ya, Indra Kents sama Doni Somani ketangkap, meledak waktu itu. Tapi nggak berhenti. Kenapa? Karena ada supply demand-nya. Banyak sekali orang yang mau
ya udah nggak akan bisa hilang menurut gua. Itu seperti video-video gua, pengepulnya harus ditangkap, harus ditertibkan, kemudian akses depositnya ini harus dimatikan. Ya ini PPATK harusnya kerjasama dengan perbankan, harus follow the money gitu. Kalau depositnya ini udah ditertibkan, ya udah nggak bisa. Atau mungkin orang birokrasi mungkin melalui jalur diplomasi, mungkin kita temuin orangnya, bisa nggak nih temuin orangnya terus aja buat ke kantor di sini tapi broker real. Kalau itu mau, ya bagus banget menurut gua. Jangan bikin banner kayak begini. Kalau banner pasti ditolak negara, nggak mungkin, karena banyak negara termasuk Amerika, Jerman, pokoknya negara-negara besar di Eropa sana juga menolak ini. Nah, gak apa-apa Bu, ada aku di sini. Kita berhasil, Raka. Kita berhasil. Kita berhasil. Selamat hari Ibu. Hari ini kita merayakan dedikasi, ketangguhan, dan cinta luar biasa. nah dengan PD-nya gitu. Oh, keren banget ini. Jadi yang gue melihat ini seperti di pembiaran gitu, dibiarkan begitu masif gitu ya. Sedangkan bisnis-bisnis lokal UMKM kita nggak semasif ini gitu ya. Karena media gitu ya, ini lagi ngajarin orang lagi nih. Nah kita nggak tahu ini siapa. Gak apa-apa, ada Ah ini ada yang kenal orang ini? aku di sini. Nah, mungkin ini kayak bapaknya atau siapa, atau kliennya. Hari Ayah. Itu luar biasa ini ya. Stok ini udah kemana-mana dia masuk ya. Banyak ini teman-teman. Apa kamu juga lelah terus-menerus menyangkal banyak hal? Bagus, kamu nggak sendirian dalam hal ini. Tapi, apa ya yang bisa aku lakukan? Salah satu opsinya, aku bisa cari kerjaan dengan gaji lebih tinggi. Tapi, aku senang dengan kerjaanku sekarang. Aku suka sama timku dan apa yang aku lakukan di kerjaan. Yang aku butuhkan hanyalah pendapatan tambahan yang nggak makan banyak waktu. Ada banyak cara untuk dapetin pendapatan tambahan. Tapi, trading di Stokity... Ya, diarahkan ke sini biasanya. Dimakan dulu pakai iklannya, pokoknya susah hidup segala macam, cara cari duit cepat gitu ya. Orientasinya begitu kan, Stokity lagi. Ya kan? Benar gak sih? Ini apa? Saluran Telegram baru. Nah, ini. Tuh. Nih ada lagi nih. Tuh. Banyak. Ini di Instagram ya. Tuh. Oke, coba kita lihat Instagram juga. Ini IG-nya nih. Tuh, IG-nya nih. Banyak. Ini di TikTok ya. Oh, ada TikToknya juga. Ini 8.000 pengikut. Ini sama juga. Ini yang tadi ya. Sebelumnya, hidup saya dipenuhi dengan... Tuh, sama juga yang tadi. Ini. Menurut lo aneh nggak sih? Kok bisa USD menguat, tapi harga emasnya malah turun? Kebetulan Ini sih edukasi ya. Edukasi. Oke, trading ya. Tuh, banyak banget nih teman-teman. Ini coba kita lihat. Banyak orang yang pengen coba trading tapi takut duluan. Ada yang mikir modal harus gede, ada juga yang mikir takut ribet narik dananya. Gue juga sempet mikir kayaknya ribet deh. Tapi ternyata Binomo yang dimodif menjadi nama Stokity. Nggak tahu ini beneran nggak sini. Ini Binomo yang dimodif, kita nggak tahu ya. Karena nama Binomo sudah diblokir oleh Bapepti Korban. Korbannya pun sudah ribuan, mau modal berapapun jangan harap kalian bakalan menang. Nah ini nggak tahu. Ada idamanmu. Ya nggak tahu berubah nama atau enggak ya. Ini pemerintah kita abai banget ya menurut gua. Ya gua welcome banget nih kalau pemerintah mau bekerja sama gua gitu, terus influencer yang lain untuk mengedukasi masyarakat. Kita bisa hadir ke stasiun-stasiun TV nasional, kemudian di platform-platform nasional, lalu kita mengedukasi ke kampus-kampus. Ya gua setuju. Ya, ke kampus-kampus, ke pokoknya forum-forum akademik ya. Banyak ini teman-teman nih.
dimoin. Kedua, Jadi orang-orang ini harus ditertibkan teman-teman, biar mereka tahu dia menerima endorse dari entitas apa gitu kan. Skincare-nya nggak, kakaknya cantik banget. Aku jadi kapok. Skincare ya. Indeks ekonomi sih aku nggak pakai skincare. Aku cuman pakai akun Stockity buat trading. Ya, agak-agak nggak nyambung sih sebenarnya. Agak nyambung pakai stok di skincare apa. Oke lah, jelas ini iklan semua. Tuh, banyak banget ini brand ambassadornya kayaknya ini. Wow. Keputusan kecil yang gue ambil dulu akhirnya bikin hidup gue lebih nyaman sekarang. Saya bisa lebih banyak jalan-jalan, menikmati hidup. Tuh, Dan banyak jalan-jalan menikmati hidup ya, berkat dia Stockity ya, trading di sini. Jadi orang tuh pengen kayak dia gitu, wah punya mobil, tinggal di tempat yang enak, kita jalan-jalan, itu yang dijual, harapan gitu ya, suksesan. rasa lebih bebas. Semua ini berkat keputusan saya untuk memulai trading. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Tuh, kalau saya bisa, Anda pasti bisa, ya kan? Orang ini harus diperiksa teman-teman ya. Ini paling banyak videonya di sini. Nih, Dengan Stockity kamu bisa nabung buat liburan. tuh banyak juga. Dengan Stockity kamu bisa Ya, banyak banget yang dibayar. Karena ini masif ya. Cuma berubah nama bisa jadi tuh orang tadi. Berubah nama doang, ya, berubah nama doang. Tuh. Oke, apa pendapat kalian? Ya, silahkan dituliskan di kolom komentar dan harus seperti apa. Ini mudah-mudahan didengar oleh para pemerintah ya, pejabat pemerintah kita. Harus diapain ini sebenarnya? Punya otoritas sih sebenarnya, pemerintah kita punya otoritas untuk ketemu sama orang TikToknya untuk men-take down video-video seperti ini ya, untuk lebih sortir lagi ya. Pihak TikToknya punya otoritas kok ya. Waktu demo juga itu live-nya dihilangin kok, bisa kok ya, live thread kayak begini bisa dihilangin, kemudian pokoknya dihilangin bisa kok ya. Pemerintah kita, pejabat kita bisa. Terus Google juga harus men-take down dia punya aplikasi juga bisa tuh di Apple Store juga. Mereka kan Google, Apple juga punya kantor di Indonesia kan. Nah, bisa tuh ya, bisa banget. Lalu orang-orang ini harus ditetapkan, harus ditemuin gitu, yang bayar siapa, di mana, kapan, berapa gitu ya. Harus ini sampai ke ujungnya. Pengepulnya, kemudian manajer lokalnya harus ditertibkan. Ya, terus jalur repusnya PPTK bekerja sama dengan perbankan. Ya, harus follow the money. Kalau mau nih ya, kalau mau harus begitu. Apa hal favorit Anda? Ya, kalau mau seperti itu ya bisa. Nah, harus bekerja sama dengan apa? Televisi nasional, kemudian platform berita nasional juga harus bekerja sama, influencer terkenal juga harus dan harus diberikan regulasi yang jelas. Ya, kalau mau orang ini lagi yang punya platform ini buka kantor di Indonesia bisa ya, tapi buka broker real gitu ya, atau dalam bentuk apa, mungkin sekuritas atau bentuk apapun itu terserah ya. Ya, tapi menurut gue kayaknya nggak mau. Kenapa? Karena dia udah dapetin cuannya banyak banget di binary option ini, ya kan? Seperti komentar tadi nggak ada yang berhasil. Dan meledaknya 2021-2022 waktu itu kan ada yang bapak-bapak itu yang penting-penting komputer, ya kan? Ini bentar lagi akan meledak menurut gue ini, ya, karena banyak sekali orang-orang ini. Jadi nanti mungkin habis ini gue akan bikin juga influencer yang sekarang udah mulai terkenal, dan ya mungkin gue akan temuin juga orangnya. Ya, lihat-lihat nanti ya. Karena kalau ada yang sudah terkenal, terblow up ke media, ya udah. Mungkin ada yang ngamuk. Mungkin habis ini juga akan ada korban-korban yang komentar, ya silakan aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.